Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa. Pagi ini saya berada di sebuah bukit ya, yang ada ada bangunan kuno ya, bangunan mirip benteng Belanda. Jadi ini ada di daerah Suci ya, di pegunungan Suci di tengah hutan. Nah, sebelah kanan ini ada pagar besi, karena memang di bawahnya itu lembah atau jurangnya sangat dalam. Jadi dikhawatirkan kalau nggak dikasih pembatas berbahaya ya. Karena memang di sebelah kanan itu ada penambangan liar Kaliance dan sangat berbahaya untuk keselamatan. Makanya diberi diberi pagar. Nah, ternyata di sini ada sebuah peninggalan Belanda yang mirip benteng ya, mirip benteng. Nah, ada di depan kita itu. Nah, itu mirsa, samar-samar sudah kelihatan bangunannya. Tapi terbengkalai ya, terbengkalai sekali, dan beberapa tahun kemarin bahkan yang bagian depan ini roboh. Nah, bagian depan ini sudah berantakan, roboh mirsa. Coba kita mendekat ya. Nah, seperti inilah penampakannya. Ternyata ini dulu adalah sebuah akuaduk ya, kayak semacam bangunan untuk penampungan air di masa Belanda. Jadi bangunan ini dibangun tahun 1920-an. Depan ini sudah hancur mirsa. Konon ceritanya itu hancurnya ini karena besi-besinya dijarah. Di besi-besinya dijarah kemudian dijual, akhirnya konstruksinya hilang. Nah, itu kan ada kayak pancuran ya, ada kayak pipa pancuran air. Coba kita mendekat dan akan kita telusuri secara detail, dan nanti kita akan berputar. Nah, depan ini loh sampai ditumbuhi oleh oleh akar-akar pohon. Jadi pohonnya sampai nempel di dinding-dinding bangunan kuno ini mirsa. Loh, sampai ke atas ya kan. Lumayan tinggi. Depan tuh kayaknya ada lubang. Nanti coba kita masuk ya. Barangkali ada ruangan-ruangan yang masih bisa dilihat. Itu yang eman-eman di atas itu loh. Loh ya, bangunannya sudah roboh. Itu di bawah itu ada tulisan tahun itu. Coba kita dekati. Tahun berapa kira-kira. Ini yang unik. Unik ini pemirsa. Ya. Nah, loh ternyata lubangnya bolong sama yang di depan sana ya. Loh, ini runtuh ini. Puing-puingnya. Puing-puingnya sampai roboh seperti ini. Ini perkiraan tingginya menurut saya mungkin 7 meteran ya. 7 meteran. Nah, kita masuk. Kula nuwun. Amit nggih, amit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amit. Nah, seperti ini ya. Ternyata di dalamnya ini ada ruangan yang lumayan luas, tapi sudah tertutup tanah. Ini dulu adalah tangga ya. Jadi di sini dulu ada tangganya untuk menuju ke atas atau ke puncak. Tangganya sudah hilang, besinya sudah dijarah. Akhirnya seperti ini bangunannya. Bagian depan ini sudah mulai runtuh ya, berbahaya juga di sini. Jadi kita tidak disarankan untuk berlama-lama di dalam ruangan tadi ya, karena memang sangat mengkhawatirkan. Apalagi di tengah hutan yang sangat sepi, tengah hutan di atas bukit. Nah, coba perhatikan, bahaya ya. Coba kita mengitarinya mirsa. Kita putar ke kanan dulu ya. Wih, ini terhalang oleh pohon. Loh. Jadi di sini hutannya sangat luas mirsa. Loh, seperti ini loh ya. Jalannya harus hati-hati ya. Ini bongkahan batunya masih berserakan di sini. Nah, depan situ ada kolam. Kata penduduk dulu ini airnya ini melimpah.
Jadi anak-anak kecil itu dulu sering mandi di sini ya. Jadi sini dulu kaya akan air. Nah depan ini loh ada kolam pemirsa. Ini ada batu apa ini? Ini mungkin batu pembatas ya. Nah ini, tak pikir tadi sumur, ternyata ini kolam. Dulu di sini sering dipakai bocil-bocil mandi. Kata penduduk setempat yang ketemu saya di bawah tadi. Yang sebelah kanan sini kelihatannya bangunnya masih utuh, masih sangat kuat. Jadi yang ambrol tadi hanya bagian depan ya. Kalau rumah itu kayak bagian terasnya itu loh. Sedangkan yang bangunan utama masih kokoh ya. Masih kokoh. Ini hutannya unik ya, banyak pohon-pohon tua, pohon-pohonnya sudah mengelupas lah, seperti inilah kalau di sebelah timur ya. Bangunan utamanya masih kokoh, masih utuh. Karena memang pondasinya sangat kuat sekali bangunan Belanda ini. Loh, lagi-lagi banyak ditempeli oleh akar-akar pohon. Kita muter lagi ya. Luar biasa sekali. Kuat sekali memang bangunan-bangunan kolonial itu ya. Jadi orang bilang ini gegeduk ya. Nggak tahu kok dinamakan gegeduk. Kalau aslinya ya aquaduk itu. Pohon ini loh bagus ya. Lalu ini pohon ini sampai di dalamnya ini sampai mengelupas ya. Sampai dalamnya korowok-korowok seperti ini pemirsa. Jadi sangat oke sekali. Luas sekali ya. Hutan ini banyak kayu-kayu yang kering. Kalau zaman dulu biasanya kayu-kayunya diambil ya. Kalau zaman dulu itu dipakai perapian, pakai masak, pakai minum di tungku ya. Ini kalau kita lihat dari sisi timur ya, benar-benar masih sangat utuh, benar-benar masih kokoh ya. Gegeduk ini ya, atau aquaduk. Kita masih mengitarinya dengan pohon-pohon yang unik, pohon-pohon yang beraneka macam. Nah, coba sekarang kita lihat dari sisi mana ini? Sisi utara. Loh ya kan, lagi-lagi banyak pohon-pohon yang sudah mengering, membentuk karya seni yang sangat indah. Ya kan, loh. Besar-besar, banyak yang kering ini. Kan nggak ada ngambil karena sekarang orang semuanya sudah pakai kompor. Nggak kayak masa kecil saya dulu itu masih pakai istilahnya tungku atau pawon ya. Ini kayak di film-film nih hutannya ini, lu ada yang meliuk-liuk. Kayak di film Harry Potter. Serem ini. Lu kok malah ngevlog hutan. Kita kembali ke gegeduk mirsa. Ya, kembali ke gegeduk yang memang dinaungi oleh pohon-pohon seperti ini yang ada di hutan ini. Loh, ini besar sekali juga ini. Tapi terpotong, udah kepotong. Loh. Nah ini kalau kita lihat dari sisi utara, ini pas pojok ya, ini pas pojok ini. Jadi kita nggak bisa naik mirsa, karena memang besinya sudah hilang. Kalau kita maksa naik mungkin ya naik pohon depan itu. Pohon depan itu kita naik baru bisa bisa nyampe di atas. Ya kan? Oke ya, kita muter kembali ke arah barat. Ini kalau kita lihat ini berapa kali berapa ya. Ini mungkin perkiraan saya. Ya, perkiraan saya ini sekitar berapa kira-kira nih? Mungkin 25 kali 25 mungkin, atau 30. Lah mungkin kalau naik pohon sini bisa naik ke atas sana, baru bisa ke atas. Tapi saya nggak akan naik mirsa, karena memang kaki saya ini agak terganggu, ini jari-jari saya yang jempol ini terganggu. Saya nggak naik ya, mohon maaf ya. Mungkin di atasnya itu ya rata atau bagaimana, wallahu a'lam. Mungkin kapan-kapan saja lah. Kalau saya sama tim, sama teman-teman, banyak orang
insya Allah saya berani naik. Kita muter ya, ini muter, kita kembali muter ke awal ya. Jadi kita tadi sudah muter, kita lihat dari sebelah timur, dari sebelah utara, ini sebelah baratnya. Jadi memang tertutup, namanya aja penampungan air ya, jadi tertutup ya, mungkin dalamnya kerowok ya, mungkin kayak lubang besar tuh, kayak belumbang, kayak kolam raksasa, atau mungkin tertutup terus ada beberapa lubang-lubang untuk membuka keran-keran pipa-pipa yang akan dialirkan ke bawah ya, ke bawah. Jadi dulu nih istilahnya ya mungkin PDAM zaman Belanda ya, kalau sekarang ya kayak PDAM begitu. Berarti konon dulu di sini melimpah sekali air sumurnya. Lah ini kita kembali ke lokasi semula pemirsa ya, kita kembali ke lokasi semula. Ternyata di sebelah kiri ini ada jalan, ini itu ada bangunan juga pemirsa ya. Tadi di sebelah kiri saya melihat ada kayak bangunan yang menarik saya, itu auranya kayak kuat, itu loh bangunan kiri itu loh. Lah ini ada jalannya, coba sih kita ke sana pemirsa, kira-kira ada apa lagi nih, kok di dekat benteng ini kok kayaknya ada bangunan. Loh ini kan benteng ini ya, gedung itu atau akuaduk yang sangat kokoh ya, tapi sayang cagar budaya seperti ini tidak dirawat, tidak dilindungi, terbengkalai merana di tengah hutan. Ini bangunan apa ya pemirsa? Kayaknya sebuah apa ini, kayak sebuah petilasan atau makam. Loh bener pemirsa, loh ternyata ada sebuah makam ya. Makam siapakah ini pemirsa? Loh ada sekitar 3 makam ini pemirsa. 2, mohon maaf lah 2. Kira-kira makam siapa pemirsa? Tunggu ya.